Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas berkaitan dengan momentum bulan Ramadan, bahwa Ibnu Abbas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi paling dermawan sekali adalah di bulan Ramadan, yaitu ketika bertemu dengan Jibril. Dan Jibril bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan pada setiap malamnya. Dan pada saat pertemuan tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Qur'an kepada Jibril alaihissalam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dermawan dan pemurah untuk memberikan kebaikan, seperti bahkan lebih pemurah daripada angin yang berhembus. Kaum muslimin, para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi bulan Ramadan, yaitu mengisi bulan Ramadan dengan Al-Quran, dan mengisi bulan Ramadan dengan bersedekah, dengan berinfak. Ada keterkaitan antara Al-Quran dengan infaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar bulan Ramadan adalah orang yang paling dermawan, tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Khususnya adalah ketika bertemu dengan Jibril dan ketika belajar Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Maka Rasulullah pada saat itu menjadi orang yang paling dermawan dan lebih dermawan daripada angin. Nah, hadis ini kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita beberapa penekanan akan pentingnya untuk belajar Al-Quran. Mudarasah Al-Quran. Makna mudarasatul Quran adalah memastikan kebenaran bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW memastikan kebenaran bacaan Al-Quran beliau, kemudian kebenaran hafalan Al-Quran beliau, dan kebenaran pemahaman terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran bukanlah buku yang bisa direvisi. Al-Quran adalah kalamullah yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan cara membacanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui tentang maknanya. Maka sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Al-Quran, maka kita harus memastikan bahwa bacaan Al-Quran sudah benar, dan memastikan bahwa hafalan kita sudah benar. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa pemahaman kita terhadap Al-Quran adalah sudah benar. Oleh karena itu, maka seorang muslim ketika memasuki bulan Ramadan, di antara agenda yang perlu dibuat adalah agenda untuk memastikan kebenaran bacaan Al-Quran, memastikan kebenaran hafalan Al-Quran, dan memastikan kebenaran pemahamannya terhadap Al-Quran. Nah, kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu masing-masing dari cara interaksi kita dengan Al-Quran ini ada keistimewaannya. Ya. Ketika membenarkan bacaan Al-Quran, tentu perlu seorang ustadz ataupun seorang syekh yang memiliki kemampuan bacaan yang sudah standar dan benar. Dan ketika kita ingin memastikan pemahaman kita tentang Al-Quran, maka kita juga harus mencari seorang ustadz dan syekh yang punya kepakaran dan pengetahuan tentang tafsir Al-Quran dan tentang makna-makna Al-Quran. Dan tentu semua ini berdasarkan riwayat, berdasarkan sanad yang diwariskan secara turun-temurun semenjak zaman Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'in, dan seterusnya, sampailah kepada kita. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tanpa memperhatikan kebenaran bacaan tersebut, karena itu tidak sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, warattilil Qur'ana tartila,
bacalah Al-Quran dengan cara tartil, dengan cara membaca, menjaga cara membacanya, dengan cara memperhatikan makhraj hurufnya, memperhatikan sifat-sifat hurufnya, memperhatikan panjang pendeknya, memperhatikan gunnah dan seterusnya. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari bacaan terhadap Al-Quran itu, dari mudarasah terhadap Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan makna-makna yang terkandung dengan Al-Quran, itu akan melahirkan suatu karakter yang tadi disebutkan dalam hadis, yaitu karakter dermawan. Karena Al-Quran akan memberikan kekayaan jiwa kepada seorang yang membacanya. Orang kalau sudah membaca Al-Quran, maka jiwanya akan kaya, sehingga dia mudah untuk berinfak, sehingga dia mudah untuk bersedekah. Wabil khusus terutamalah di bulan Ramadan ini. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingatkan bahwa hadis ini mengingatkan kepada kita agar seorang muslim di bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran dan memperhatikan kebenaran bacaannya. Yang kedua adalah seorang muslim juga harus memperbanyak hafalan Al-Qurannya. Jadi tidak hanya hafalan yang sudah ada, tapi harus berupaya menambah hafalannya dan juga memperhatikan kebenaran hafalan Al-Qurannya. Dan yang ketiga adalah seorang muslim harus memperhatikan kebenaran pemahamannya terhadap Al-Quran dan menambah pengetahuannya dari ayat-ayat Al-Quran. Semakin hari harus ada pemahaman yang bertambah dari Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, taufik dan hidayah kepada kita untuk terus memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga bisa menimbulkan karakter dan sifat-sifat yang membuat kita menjadi orang yang mulia. Salah satu di antaranya adalah sifat dermawan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.